Petugas damkar bersama karyawan Geraimi berusaha memadamkan api yang membesar di bagian samping restoran. Menurut salah seorang karyawan, kebakaran terjadi saat kedai sedang ramai pembeli. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Proses pemadaman oleh 3 unit mobil damkar berlangsung selama hampir 1 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Suasana memanas terjadi saat warga penggarap lahan eks perkebunan Nusantara 2 mengadang petugas di Jalan Arteri Bandara Kuala Namu, Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga mengadang alat berat dan membakar ban serta barang bekas saat akan dilakukan pembersihan lahan. Massa yang tak terima menghalangi petugas dengan menaiki alat berat. Suasana sempat kembali memanas saat warga berhadapan langsung dengan petugas. Warga mengaku sempat diberitahu rencana pembersihan lahan. Meski menuai penolakan warga, pembersihan lahan untuk pusat olahraga tetap berjalan. Satu persatu barang milik warga dikeluarkan dari dalam rumah dan bangunan warga. Usai pengosongan, petugas merobohkan bangunan menggunakan alat berat. Kapal Bahtera 2 yang membawa sembako subsidi pemerintah karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Kejadian bermula ketika kapal berangkat dari pantai Marina menuju Pulau Panggang. Saat di pertengahan jalan, kapal bocor akibat dihantam ombak. 5 orang anak buah kapal dan 4 penumpang selamat dan dievakuasi oleh petugas. Sembako subsidi yang dibawa kapal ini rencananya akan disalurkan untuk warga di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira di Kepulauan Seribu. Petugas selanjutnya mengevakuasi kapal beserta penumpang dan muatannya ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Tim Liputan iNews melaporkan. Disundul bus lain, bus rombongan peziarah menabrak bengkel di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 14 orang luka-luka. Viral pengeroyokan oleh anak pegawai Dirjen Pajak, Menku Sri Mulyani angkat bicara. Seorang pemuda di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan mempersunting 2 gadis sekaligus. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Weki Adrian. Dan saya Bibi Kristami kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya, termasuk siaran langsung dari sidang vonis untuk anak buah Sambo dalam kasus obstruction of justice. Ya, dan pemirsa, kali ini kita akan awali informasi dari Jawa Timur. 14 orang dari rombongan peziarah luka-luka setelah bus yang mereka tumpangi ditabrak lari oleh bus lain hingga menabrak bengkel. Evakuasi korban terjepit berlangsung dramatis. Sebuah kecelakaan terjadi di tepi jalan raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis dini hari tadi. Setelah mendapatkan laporan, petugas langsung tiba dan mengevakuasi para korban. Namun, petugas mengalami kendala saat mengevakuasi 2 orang yang terjepit di bagian depan mobil yang ringsek. Kami coba evakuasi, kami akses, alhamdulillah sudah terakses, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, masih dalam kondisi hidup. Berarti sempat kesulitan juga tadi ya untuk evakuasi korban? Kami sempat kesulitan karena posisi korban memang betul-betul ada di ujung depan kanan yang memang cukup sulit untuk diakses. Berdasarkan keterangan saksi mata, kecelakaan bermula ketika bus melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil elf hingga terdorong dan menabrak bengkel di tepi jalan. Posisi di belakang jauh loh, Terus? Tiba-tiba elf sudah masuk ke lahan parkir orang itu dengan kondisi parah kayak gini. Akibat kecelakaan ini, 14 orang penumpang menderita luka-luka. Proses evakuasi pun berhasil setelah 1 jam kemudian.
Namun ironis, bus yang menabrak mobil peziarah ini langsung melarikan diri. Petugas kini memburu supir bis yang diduga menabrak mobil para korban dari belakang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainis melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, aksi kejar-kejaran hingga nekat melawan petugas ini mewarnai razia preman yang digelar oleh Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Seorang pemuda diduga preman mengamuk dan histeris hingga harus dilumpuhkan paksa oleh petugas. Petugas kepolisian harus berlari kencang untuk bisa membekuk sejumlah preman yang mencoba melarikan diri saat akan diamankan di kawasan Pasar F Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua pemuda diduga preman bahkan berusaha melawan petugas saat digiring petugas. Akibatnya tindakan tegas harus dilakukan petugas agar amukan keduanya tidak semakin menjadi. Saya melihat orang yang di situ parkir. Demi Allah, emang enggak. Yang parkir siapa? Lihat yang parkir itu ada di sono. Siapa namanya? Ada lihat yang parkir dari sono. Siapa namanya? Capek nanya. Siapa namanya yang parkir? Ada di saung situ. Siapa namanya? Razia preman sengaja dilakukan petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, menyusul maraknya aksi pemerasan terhadap para pengendara mobil dengan dalih uang retribusi. Dari Jakarta, Randi Sanjaya, iNews melaporkan. Razia premanisme di Jakarta tak lepas dari instruksi Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang viral di media sosial menanggapi maraknya aksi premanisme dan juga debt collector yang ada di ibu kota. Kapolda mengaku darahnya mendidih mengetahui anggotanya dimaki-maki oleh kawanan penagih hutang. Saya lihat ini preman ini udah mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu, bolak-balik. Yang debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap. Jangan pakai lama. Ini kasat serse ini jangan terlambat datang ke TKP kalau ada begitu. Cepat respon, cepat tangkap itu yang preman-preman kayak gitu. Debt collector itu kalau ada, ngomongnya kasar. Termasuk yang order itu. Siapa itu perusahaan leasing yang order itu? Nggak boleh lagi debt collector yang menggunakan kekerasan, menteror orang. Nggak boleh lagi. Saya perintahkan kamu ini. Nah, untuk ngasih mobil Colongan, Pak. Iya, Ngapain kita ke polisi? ini ada yang bukan nih. Mana yang punya kartu BPKB-nya katanya? BPKB-nya mana? Ada BPKB-nya. Bukti kapal roda 2. Sebelumnya viral sebuah video selebgram Clara Sinta yang mobilnya ditarik paksa oleh kawanan penagih hutang di salah satu apartemen di Jakarta Selatan. Saat proses pengambilan mobil tersebut, para penagih hutang juga terlihat membentak-bentak polisi yang berusaha menengahi persoalan. Sosok polisi yang dibentak-bentak para penagih hutang adalah Aibtu Evin Susanto, personil kepolisian sektor Tebet Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi untuk kemarin kan saya belum bisa confirm ya, karena Ya pemirsa, kita beralih ke informasi arogansi anak pejabat pajak. Mario Dandi Satrio pelaku penganiayaan di Jakarta Selatan. Mario Dandi kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor bernama David. Keseharian Mario Dandi dikenal sering pamer kendaraan mewah di media sosialnya. Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak, menjadi tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap David, seorang pelajar di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisam Indradi mengatakan peristiwa penganiayaan berawal dari teman pelaku yang mengaku mendapatkan perbuatan tidak menyenangkan dari korban. Bersama temannya, pelaku kemudian mendatangi korban yang berada di rumah temannya di kawasan Pesanggerahan dengan mengendarai mobil mewah. Pelaku pun menanyakan mengenai perbuatan korban kepada temannya hingga akhirnya terjadi pengeroyokan. Menurut Kombes Ade, orang tua teman korban mendatangi lokasi untuk menolong dan membawanya ke rumah sakit. Sementara pelaku diamankan oleh security kompleks dan menyerahkannya ke Polsek Pesanggerahan. Kami sangkakan padanya pasal 76C
junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Tersangka Mario Dandi Satrio, anak pejabat pajak Kementerian Keuangan ini gemar mengunggah video-video pendek tentang kendaraan mewah di sosial medianya. Mulai dari koleksi motor Harley Davidson hingga Rubicon. Mario Dandi juga kerap melakukan freestyle di jalanan. Salah satu video yang terbarunya diunggah pun mendapatkan komentar miring dari warganet. Aksi kekerasan yang dilakukan anak pejabat pajak ini juga mendapat komentar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengecam tindak kekerasan yang terjadi dan mengeluarkan instruksi kepada jajarannya di Kemenq. Rasa keprihatinan dan dukungan proses hukum pun datang dari staf ahli menteri terkait kasus penganiayaan. Dirjen Pajak dalam holding statement-nya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan masyarakat, termasuk informasi kepemilikan harta pegawai yang bersangkutan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mario Dandi Satrio disebut merupakan putra seorang pejabat di Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Mario gemar mempertontonkan kemewahan di akun media sosialnya. Mario Dandi Satrio, pelaku pengeroyokan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan sudah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Mario merupakan putra seorang pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Berdasarkan informasi, Mario Dandi Satrio merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta II, Rafael Alun Trisambodo. Mario gemar mempertontonkan kemewahan di akun media sosialnya, mulai dari koleksi motor Harley Davidson hingga Rubicon. Akun @mariodandis memiliki 9.000-an pengikut. Salah satu video terbaru yang diunggahnya mendapatkan komentar miring dari warganet. Bagaimana anak abdi negara bisa memiliki harta melimpah? Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN KPK, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, memiliki harta kekayaan mencapai 56 miliar rupiah lebih. Sebagian besar harta kekayaan merupakan tanah dan bangunan. Rafael memiliki 11 aset tanah dan bangunan senilai 51 miliar rupiah lebih. Selain tanah dan bangunan, Rafael juga memiliki 2 unit mobil senilai 425 juta. Tak tercatat mobil Rubicon yang digunakan putranya. Rafael juga memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga 1,55 miliar rupiah, kas dan setara kas 1,34 miliar, serta harta lain senilai 419 juta rupiah. Sementara itu, jika ditelisik penghasilan ASN Eselon 2 Dirjen Pajak, berdasarkan PP 15 tahun 2019, gaji Eselon 2 berkisar 3,3 hingga 3,8 juta rupiah. Sementara untuk tunjangan berdasarkan Perpres 37 tahun 2015 berkisar antara 56 juta hingga 81 juta rupiah. Mengapa seseorang bisa melakukan hal tersebut? Biasanya dikarenakan faktor pola asuh yang otoriter di dalam kehidupan mereka. Dan diperkuat lagi oleh mereka berkumpul di komunitas yang memang menunjukkan hal-hal yang arogansi tadi. Ditambah lagi, mereka sebenarnya memiliki potensi dirinya, itu adalah sesuatu yang insecure, sehingga mereka ingin menutupi hal tersebut dengan perilaku yang terlihat superior, sehingga mereka bisa dihargai dan
itu adalah salah satu hal yang cukup nyaman. Adanya pola asuh yang bijak diharapkan dapat membentuk karakter anak agar tidak memamerkan harta kekayaan keluarga di media sosial. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengecam tindak kekerasan dari anak salah satu pejabat Ditjen Pajak. Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan mengekspresikan kegeramannya atas kasus ini di akun Instagramnya. Kecaman ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengetahui kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pejabat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terhadap anak pengurus GP Ansor. Kementerian Keuangan mengecam tindak kekerasan dan mendukung penanganan hukum oleh instansi berwenang. Lalu Kementerian Keuangan juga mengecam gaya hidup mewah oleh jajaran keluarga Kemenko yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan. Lalu Kementerian Keuangan akan menerapkan tindakan disiplin bagi mereka yang melakukan korupsi dan pelanggaran integritas. Kementerian Keuangan mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dari salah satu pegawai Ditjen Pajak. Kami menyatakan prihatin, berempati kepada korban, dan memastikan Kementerian Keuangan juga mengecam sikap pamer harta, termasuk gaya hidup mewah yang ditampilkan sehingga bertentangan dengan prinsip integritas di Kementerian Keuangan. Keinformasi lain, pemirsa, pria pelaku pelecehan seksual di dalam bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung yang viral di media sosial ditangkap. Diketahui pelaku menggunakan kartu akses milik anggota Polri yang dicurinya. Inilah video viral pelaku pelecehan seksual di bus Transjakarta rute Monas Pulau Gadung yang berusaha kabur di halte Rawa Selatan. Pelaku berusaha kabur lantaran aksinya diketahui korban yang meminta tolong penumpang lain dan petugas halte. Setelah videonya viral, Subdit Renakta Ditreskrimum akhirnya menangkap pelaku berinisial M yang berusia 56 tahun, yang merupakan pekerja harian lepas di pos polisi Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui menumpang bus Transjakarta menggunakan kartu akses milik anggota Polri yang dicuri di ruangan pos polisi tempatnya bekerja. Pelaku bukan merupakan anggota Polri, tetapi atas nama Mufarok yang menggunakan akses kartu transportasi umum milik anggota Polri yang telah diambil di meja anggota Polri tersebut. Anggota Polri tersebut diambil pada pos Pol Tambora. Meski akan tetap mendalami kasus pelecehan di transportasi publik ini, polisi mengimbau agar korban untuk segera membuat laporan atas pelecehan seksual tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi dari Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa, diduga mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Seorang mantan camat di kota Bekasi, Jawa Barat diamankan polisi. Ironisnya pelaku melakukan perbuatan bejat ini saat korban masih berusia 8 tahun atau masih kelas 2 sekolah dasar. Petugas Polsek Bekasi Utara dan Unit Perempuan dan Perlindungan Anak Polres Metro Bekasi menjemput CM, terduga pelaku pencabulan anak tiri di rumahnya di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Terduga pelaku merupakan mantan camat di Kota Bekasi yang dilaporkan oleh keluarga korban. Peristiwa memilukan ini terungkap setelah korban mengaku kepada keluarganya. Korban mengaku dicabuli sejak berusia 8 tahun dan duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Kronologisnya pada saat anak ini ngadu sama uaknya, saya kan uaknya ya, dia ngadu. Kalau dia ini selama ini dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD, dia ini udah perbuatannya tuh udah ditelanjang. Apa yang dilakukan kepada berhubungan suami istri, dia lakukan juga seperti itu kepada anak ini, pada ponakan saya.
Akibat perbuatannya, terduga pelaku terancam dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pencabulan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang oknum satpam di Goa, Sulawesi Selatan ditangkap setelah mencabuli 2 bocah laki-laki. Ya, dalam melakukan aksinya, pelaku kerap mengancam para korban dengan senjata tajam. Tim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polres Goa, Sulawesi Selatan menangkap oknum petugas keamanan atau security yang melakukan pelecehan terhadap 2 bocah laki-laki. Modus pelaku mengajak korban ke suatu tempat dan memaksa untuk melakukan hubungan sesama jenis. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi pelaku dilakukan pada Juni 2022 hingga awal tahun 2023. Aksi pelaku pun terbongkar setelah salah satu korban mengadu kepada orang tuanya. Hingga kini polisi telah menerima laporan dari 2 orang tua korban dan diduga korban lebih dari 2 orang. Polisi dan dinas setempat juga sudah memberikan pendampingan terhadap para korban. Modus dia iming-iming kepada korban seperti apa? Diancam atau dia apa? Korban diancam menggunakan sebilah keris. Apabila menurut dia mengikuti maunya. Iya, apabila korban tidak mengikuti keinginan pelaku. Polisi pun mengimbau kepada para orang tua korban yang belum melapor untuk segera mendatangi PPA Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.